Hola besinya kata Ani. Besti, masuknya Nikita Mirzani atas laporan dari Reza Gladys bukanlah akhir dari segalanya sepertinya. Karena justru jadi banyak hal yang ikut diduga jadi terseret atau terungkap, seperti mengenai dugaan sindikat pemerasan dan ada pula nih dugaan mafia skincare. Nah Besti, kalau sebelumnya Nikita yang sudah resmi ditahan sempat dikuliti dengan banyak tudingan perihal dugaan tindak pemerasan yang diduga dilakukannya, kini sang lawan pun tak luput nih jadi sorotan. Mulai dari warganet yang diduga banyak mendukung untuk Reza diperiksa, hingga produk Reza Gladys yang diduga banyak mendapatkan review buruk. Dan Jainuddin yang merupakan seorang praktisi hukum pun juga merasa pemeriksaan terhadap Reza Gladys dan produknya perlu dilakukan terkait mengungkap mengapa Reza Gladys mau mengeluarkan uang sebesar 4 miliar rupiah. Bahwa di balik pemberian sebesar 4 miliar itu ada sesuatu yang perlu ditutupi dan harusnya dibongkar. Ya enggak? Karena kenapa? Karena bagaimanapun produk skincare itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Bahkan dimungkinkan ada kerugian negara. Ini juga terkait dengan izin BP POM seperti itu, dan itu harus digali, diperiksa sejauh mana tingkat pelanggarannya, termasuk isi skincare itu sendiri apakah membahayakan atau tidak. Nggak mungkin dong orang bayar sampai 40 miliar buat tutup mulut, ya nggak? Kalau istilah suap nggak masuk, ya kan? Artinya ada sesuatu yang ditakuti, makanya dia memberikan uang. Berharap pihak kepolisian mendalami lagi perihal skincare karena diungkapkan oleh Jainuddin baginya tidak masuk akal apabila tanpa alasan memberikan uang sebesar 4 miliar. Apalagi ditambahkan oleh Jainuddin kalau kasus yang tengah jadi sorotan publik ini juga pasti ditunggu nih oleh masyarakat agar ketahuan ada apa sebenarnya gitu Besti. Patut diduga demikian dong, nggak mungkin dong serta-merta. Ya nggak, orang memberikan sebesar 4 miliar kalau tidak ada sesuatu yang ditutupi atau yang ditakuti. Ya nggak, masa tiba-tiba memberikan seperti itu kan? Jadi tidak masuk akal. Intinya kita berharap pihak kepolisian mendalami lagi ya terkait skincare ini. Karena bagaimanapun ini tidak main-main, sekarang sudah viral dan masyarakat menunggu akan seperti apa ya. Kita percaya, sampai saat ini pun saya percaya bahwa polisi sudah melakukan tindakan yang profesional ya. Cuma saya sebagai praktisi hukum dan masyarakat biasa meminta agar ini ditindaklanjuti. Ya enggak, terkait skincare ini. Ada apa yang sebenarnya? Selain berharap kepolisian memeriksa lagi mengenai kasus skincare yang tengah viral jadi sorotan, Jainuddin berharap perihal adanya akun yang bermunculan dengan postingan diduga bukti chat percakapan atau bukti rekaman yang tersebar juga berharap dijadikan petunjuk serta diperiksa siapa saja yang terlibat di dalamnya gitu Besti katanya. Ya, terkait akun, terkait beredarnya ya voice note atau chat yang beredar itu merupakan bukti petunjuk ya. Dan itu patut didalami oleh pihak kepolisian. Jadi siapa saja yang terlibat di dalamnya itu bisa diproses dan meminta diproses secara hukum ya. Bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas beredar chat atau WA yang tersebar itu bisa saja melaporkan, karena bagaimanapun terkait percakapan pribadi atau voice note yang disadap, yang direkam itu jelas pelanggaran dan bisa dipidana. Sementara itu, Jainuddin yang merupakan seorang praktisi hukum pun kembali diduga seraya merasa agak heran dengan kasus yang kini menjerat Nikita Mirzani. Pasalnya, menurutnya tindakan pemerasan dan bukti rekaman suara yang beredar tidak mewakilkan Nikita Mirzani. Dan soal TPPU, menurutnya bisa saja dari hasil pengembangan penyidik atas uang 4 miliar tersebut Besti. Namun meski demikian, mengungkapkan keyakinannya bahwa ia yakin kalau Nikita Mirzani tidak sengaja saat ia ada uang yang kemudian diduga digunakan untuk pembayaran rumah atau deposito. Ya, saya pernah mengungkapkan bahwa yang sebenarnya kasus asal muasalnya adalah terkait dugaan pemerasannya. Seperti itu. Padahal kalau saya membaca dan mendengar videonya, pemerasan itu tidak dilakukan secara langsung. Ya enggak? Jadi artinya
pemerasan itu juga tidak berdiri sendiri, bahwa Nikita secara langsung meminta, ya enggak. Contohnya, ini akan saya viralkan, kalau lu nggak bayar sama gue sekian, itu adalah pemerasan. Ya, ini kan komunikasi dilakukan oleh asistennya. Ya memang mungkin sambil bercanda, ada istilah bahasa tutup mulut segala macam kan gitu, seperti itu gitu. Tapi itu kan tidak mewakili Nikita Mirzani terkait kasus ini gitu. Nah, bagaimana dengan kasus TPPU? Ya bisa aja gitu loh, penyidik mengembangkan dari apa yang diterima oleh Nikita Mirzani yang 4M itu kan. Kita belum tahu sejauh mana apa istilahnya TPPU tersebut gitu, tindak pidana pencucian uang tersebut kan. Saya yakin Nikita Mirzani tidak dengan sengaja, karena memang mendapatkan uang kan, mungkin dia buat bayar rumah, deposito kan segala macam. Saya yakin itu bukan sesuatu yang disengaja, dan Nikita Mirzani juga menganggap apa yang didapat itu bukan apa namanya harta yang didapat secara melawan hukum gitu loh. Jadi kita ikuti saja prosesnya ya. Terkait hukuman pun ini kan belum pasti ya. 20 tahun itu kan maksimal berdasarkan pasal yang ditentukan oleh tindak pidana pencucian uang kan gitu loh. Kalau sedangkan pemerasan sendiri kan ya sekitar 3 tahun lah ya, seperti itu. Jadi nanti kita lihat aja ya, apalagi ini kan masih proses pertama ya di kepolisian, kan nanti finalnya di persidangan akan seperti apa ya enggak. Jadi kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah ya siapapun, karena berbagai keterangan kan pasti masih dihimpun nih ya, dari pihaknya Nikita, dari pihaknya pelapor, semua kan masih ditampung. Nanti juga kan pada tahapannya nanti tahap keduanya akan seperti apa, nanti akan terlihat gitu loh ancamannya itu berapa. Sementara itu Besti, perihal DRO yang juga diduga warganet terlibat, bahkan juga diduga telah mendapat tudingan sebagai dalang dari semuanya, menurut Jainuddin juga perlu dilakukan pemeriksaan, walaupun menurutnya belum tentu semua yang terseret itu pasti terbukti terlibat, namun proses pemeriksaan tetap diperlukan, cenah. Ya, jelas perantara dan lainnya itu memang perlu diperiksa, dan sepertinya saat ini kan proses sedang berjalan ya. Kita percaya bahwa kepolisian tidak diam dan akan menyeret orang-orang yang memang ternyata terlibat ya. Tetap kita saat ini mengedepankan apa namanya hal-hal yang positif gitu terkait siapapun itu yang terlibat, karena bagaimanapun mereka ini belum tentu juga gitu loh terseret dalam kasus skincare ini. Tapi semoga saja pihak kepolisian bisa lebih cepat ya terkait siapa dan apa perannya, itu segera diproses. Berarti ada kemungkinan juga ya Bang, pastinya. Kalau memang ternyata terbukti dia turut serta membantu, memberikan arahan, memfasilitasi segala macam, itu jelas pasti akan turut serta menjadi tersangka. By the way Besti, perihal jika sampai Nikita sendiri jika terbukti bersalah dalam pasal TPPU yang disangkakan kepadanya, Jainuddin pun mengatakan bahwa memang harus ada pengembalian, namun secara belak-belakan Jainuddin mengatakan kalau ia masih perlu melihat lagi, lantaran diakui ia pun masih merasa bingung atas pasal yang kemudian disangkakan kepada Nikita Mirzani tersebut. Ya jelas kalau memang itu terbukti, yang pastikan harta yang diterima oleh Nikita Mirzani itu kan wajib mengembalikan. Itu kan kerugian juga bukan pada negara kan, seperti itu gitu loh. Makanya nanti kita lihat aja seperti apa ya prosesnya, karena saya nggak saat ini kan masih belum apa namanya, masih bingung lah gitu loh, masih meragukan terkait TPPU itu gitu loh, seperti itu. Nah Besti, kalau dari kalian kira-kira apa aja sih yang masih membuat kalian masih kurang jelas atau bingung atas kasus yang melibatkan Nikita Mirzani dan pelapornya yaitu Reza Gladys? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.